Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali bersama Bapak Henry akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Adapun materi yang akan Bapak bawakan yaitu limit fungsi aljabar di part 1 dengan submateri yang pertama pengertian limit fungsi dan yang kedua teorema limit. Baiklah, pada limit fungsi aljabar ini, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama itu menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, inilah dia sekilas mengenai kompetensi dasar. Nah, selanjutnya, di sini yang pertama sekali kita akan membahas pengertian limit. Sebenarnya limit fungsi itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali kegunaannya. Kalau semisal orang selalu beranggapan bahwa mempelajari limit itu merupakan hal yang sangat sukar sekali, tetapi itu harus kita buang jauh-jauh. Sebenarnya limit ini adalah kegunaannya sangat banyak sekali. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, dalam bidang ekonomi. Ini kegunaannya untuk menghitung fungsi pendapatan dan penawaran dari suatu produksi. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari lagi, dalam bidang geografi, ini sangat erat sekali untuk perhitungan kepadatan penduduk. Bidang kimia misalnya, kegunaannya untuk peluruhan unsur dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah dia sekilas mengenai kegunaan mempelajari limit fungsi. Limit fungsi itu kalau kita artikan secara definisi, itu suatu nilai yang didekati oleh fungsi. Misalkan ada sebuah fungsi fx, jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal untuk x mendekati nilai a, maka fungsi fx mendekati L. Jadi kita ambil pengertiannya, limit adalah pendekatan atau dikatakan juga limit itu batasan. Nah, dari pengertian limit ini dapat kita lihat lambang yang akan kita buat. Misalkan dari wacana yang sudah Bapak buat ini, kita lihat cara membuat fungsi dari limit. Di sini kita lihat cara membacanya. Limit x mendekati a, fx sama dengan L. Kalau kita lihat fungsi dari limit ini, maka kita jabarkan yang menjadi di sini fungsinya yaitu fx. Berarti di sini sudah Bapak buat arah panah fungsi fx. Kemudian x mendekati a, arah panah ini dibaca mendekati. Kemudian L di sini sebagai nilai limit. L di sini sebagai nilai limit. Sehingga cara membaca limit itu limit x mendekati A, fx sama dengan L. Nah, dari pengertian limit ini dapat kita uraikan sebuah contoh. Kita lihat. Kita misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 per x dikurang 1. Maka dari fungsi ini, bisa kita ambil sebagai titik uji dari x, itu titik yang paling dekat ke 1, yaitu min 1, 0, kemudian 1, 2, 3. Maka dapat kita ambil nilai tersebut sebagai titik uji yang akan kita substitusikan ke fungsi, sehingga nanti salah satu titik-titiknya kita substitusikan ke fungsi, maka akan menghasilkan nilai dari y. Kita ambil misalnya satu contoh, nilai min 1. Min 1 kita substitusikan. Min 1 berarti kita ganti x pangkat 2 dikurang 1 per x dikurang 1. Berarti min 1 pangkat 2 berarti 1 dikurang 1 per min 1 dikurang 1. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 0 per 2 sama dengan
0 per negatif 2 sama dengan 0. Nah, kita ambil titik uji yang kedua, 0. Titik uji yang kedua, kita misalkan nilai X-nya semua 0, berarti 0 pangkat 2 dikurang 1 per 0 dikurang 1. Kita dapatkan hasilnya negatif 1 per negatif 1 sama dengan positif 1. Sehingga nilainya 1. Nah, selanjutnya, untuk 1, berarti di sini 1, kita ganti 1 pangkat 2 dikurang 1 per 1 dikurang 1. Kita dapatkan nilainya 1 dikurang 1, 0 per 1 dikurang 1, 0. 0 per 0 sama dengan 0. Dan seterusnya. Sehingga dari sini bisa kita lihat dari pensubstitusian fungsi objek yang sudah kita buat dari fungsi limit ini, maka kita ambil kesimpulan X yang mendekati nilai 1, nilai X yang mendekati nilai 1 dari kiri, nah, kita dapatkan nilainya min 1, 0. Sedangkan X yang mendekati 1 dari kanan, yakni kita dapatkan nilainya 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bukti nyata bahwa dari pengertian limit itu merupakan pengertiannya yaitu nilai pendekatan ataupun batasan. Nah, ini dapat dengan jelas kita lihat dari grafik pendekatan nilainya. Bisa kita lihat di sini tadi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu yang mendekati nilai 1 yaitu min 1, 0. Kemudian dari kanan yang mendekati nilai 1 yaitu 1, 2, 3. Sehingga dari hasil pendekatannya itu kita dapatkan nilai titik-titik fungsinya yaitu min 1 mendekati dengan 1, 0 mendekati dengan 1. Kemudian 1, nah di sini letaknya, 2 mendekati 1, 3 mendekati 1, 4 mendekati 1, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk fungsi yang sudah kita buat, nilai limit yang kita dapatkan, limit X mendekati 1, X pangkat 2 dikurang 1 per X dikurang 1, sama dengan, di sini kita menentukan nilai limitnya. Berarti di sini X pangkat 2 dikurang 1 kita faktorkan terlebih dahulu, sehingga X dikurang 1 dikali X tambah 1, hasil dari pemaktoran X pangkat 2 dikurang 1, per X dikurang 1. Sehingga kita bagi, kita dapatkan hasilnya X dikurang 1 dibagi X dikurang 1 dapat 1 kali X tambah 1. Sehingga di sini limit X mendekati 1, hasil dari pembagian di atas kita dapatkan X tambah 1. Sehingga hasil pembagiannya kita substitusikan, kita ganti nilai X menjadi 1. Sehingga X tambah 1, kita ganti nilai X-nya 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga nilai limit dari fungsi tersebut kita dapatkan hasilnya 2. Nah, mungkin itulah sekilas dari pengertian limit. Jadi dari pengertian limit itu kita ambil kesimpulan secara ringkas yaitu nilai pendekatan. Nilai pendekatan dari suatu fungsi limit ataupun batasan. Untuk menentukan nilai-nilai limit, yang perlu kita ketahui ketentuan nilai pada limit. Yang pertama, A per B sama dengan K. K di sini kita simbolkan sebagai bilangan asli. Berarti A per B sama dengan K. Kemudian, di sini ada simbol lengkungan. Ini dibaca tak hingga. Kita lihat tak hingga dibagi dengan K hasilnya sama dengan 0. Tak hingga dibagi dengan K hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, K per tak hingga. K per tak hingga. Bilangan asli dibagi dengan tak hingga, hasilnya sama dengan tak hingga. Nah, selanjutnya, K per 0. K per 0, berarti bilangan asli dibagi 0, hasilnya tak hingga. Selanjutnya, 0 dibagi dengan K, hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian di penjabaran penjumlahan dan perkalian limit. Nah, kita lihat di sini, tak hingga ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. Kemudian tak hingga
dikalikan dengan K itu bilangan asli, sama dengan tak hingga. Selanjutnya, K dikali dengan tak hingga sama dengan tak hingga. Jadi ini merupakan kunci ketentuan nilai limit kalau nanti kita temui perhitungan-perhitungan limit yang kita dapatkan. Nah, inilah dia dasar kita nanti untuk dapat menentukan nilai dari limit. Selanjutnya di sini, kita akan memasuki beberapa teorema limit. Teorema limit yang Bapak buat di sini ada 8. Jadi nanti anak-anak kami bisa langsung memperhatikannya dengan jelas, supaya nanti bisa menyelesaikan nilai-nilai dari limit tersebut. Yang pertama, teorema 1. Teorema 1 pada limit di sini, kita perhatikan. Teorema 1, limit X mendekati A, K sama dengan K. Bapak ulangi sekali lagi, teorema 1, limit X mendekati A, K sama dengan K. Kita ambil, di sini ada contoh sudah Bapak buat. Limit X mendekati 5, 9, sama dengan 9. Maka di sini nilai K-nya sama dengan 9. Di contoh yang kedua, kalau masih kurang jelas, limit X mendekati 0, 6 sama dengan 6. Berarti nilai K-nya di sini 6. Contoh yang ketiga, limit X mendekati 0, minus 5 sama dengan minus 5. Berarti di sini nilai K-nya sama dengan minus 5. Nah, untuk teorema 1, Bapak cukupkan sampai di sini, karena kita hanya berpatok kepada teorema yang sudah Bapak paparkan di atas tadi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke teorema 2. Kita perhatikan teorema 2 untuk limit. Limit X mendekati A, X sama dengan A. Berarti limit X mendekati A sama dengan A. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama. Limit X mendekati minus 4, X sama dengan minus 4. Berarti nilai A-nya kita dapatkan di sini minus 4, maka hasilnya sama dengan minus 4. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Di contoh soal kedua di sini, limit X mendekati 6, X sama dengan 6. Berarti nilai A-nya di sini 6. Selanjutnya, untuk contoh soal ketiga, limit X mendekati 1/8, X sama dengan 1/8. Berarti nilai A-nya sama dengan 1/8. Nah, Bapak rasa untuk teorema 2 dan teorema 1 sudah cukup jelas. Maka Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke teorema yang ketiga. Teorema limit yang ketiga. Kita perhatikan teorema limit yang ketiga ini. Nanti masing-masing sudah Bapak paparkan contoh-contoh dari teorema tersebut ke dalam bentuk contoh soal. Kita lihat untuk teorema 3. Untuk teorema 3, limit X mendekati A, Kx sama dengan. Berarti di sini kita jabarkan K kali limit X mendekati A sama dengan K dikali A. Untuk lebih jelasnya pemaparan teorema 3 ini, kita tuangkan ke dalam contoh soal 1. Berarti limit X mendekati 4, 6X sama dengan. Berarti kita jabarkan. 6, X mendekati 4, limit X sama dengan. Berarti 6 dikali. Kita ganti nilai X-nya menjadi 4. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Limit X mendekati 3, minus 12X. Berarti di sini kita jabarkan. Minus 12X mendekati 3, limit X sama dengan. Berarti minus 12 dikali. X-nya kita ganti menjadi 3. Berarti minus 12 dikali 3 sama dengan 36. Nah, inilah dia pemaparan tentang teorema limit, teorema ketiga. Bapak rasa untuk teorema ketiga sudah cukup jelas.
Kita lanjutkan untuk teorema keempat. Untuk teorema limit keempat, kita perhatikan limit X mendekati tak hingga K per X pangkat N sama dengan 0. Bapak ulangi, limit X mendekati tak hingga K per X pangkat N sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh soal pertama, limit X mendekati tak hingga 8 per X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, berarti nilai dari contoh soal ini kita dapatkan, contoh soal 1 nilainya 0. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Limit X mendekati tak hingga minus 2 per X pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk teorema 3 dan 4, Bapak rasa dari contoh-contoh soal ini sudah bisa anak-anak kami memahaminya. Maka untuk teorema 3 dan teorema 4, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke teorema selanjutnya. Untuk teorema selanjutnya, kita masuk ke teorema 5. Kita masuk ke teorema 5. Kita perhatikan ya. Untuk teorema 5 ini, ada dua ketentuan rumus yang perlu kita pahami. Ada dua ketentuan rumus yang perlu kita pahami. Jadi nanti masing-masing anak-anak kami agar lebih serius memperhatikan contoh-contoh soal yang sudah Bapak buat. Nah, yang pertama di sini kita bahas itu tentang teorema 5 rumus yang pertama. Kita lihat, limit X mendekati A, Fx tambah Gx sama dengan, berarti limit X mendekati A, Fx ditambah limit X mendekati A, Gx. Maka untuk rumus yang pertama di teorema 5 ini, di sini sudah ada Bapak buat dua contoh soalnya. Kita perhatikan. Limit X mendekati 3, 2X tambah 8, sama dengan, berarti kita jabarkan dia, limit X mendekati 3, 2X tambah, limit X mendekati 3, 8. Sehingga di sini, kita majukan, 2 dikali limit X, nah kita buat di sini ya, berarti 2 dikali limit X, X mendekati 3, ditambah limit X mendekati 3, 8, sehingga nilai X-nya kita ganti menjadi 3. Kita ganti dia menjadi 3, berarti 2 dikali limit X, berarti X-nya 3, berarti 2 kali 3, ditambah limit 8, sama dengan 2 dikali 3 dapat 6, ditambah 8, sama dengan 14. Nah, untuk contoh soal pertama. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Di contoh soal kedua, kita perhatikan, limit X mendekati 0, 7X ditambah 9. Berarti kita jabarkan untuk limit X mendekati 0, 7X tambah 9 sama dengan limit X mendekati 0, 7X tambah limit X mendekati 0, 9. Nah, sehingga di sini nilai X-nya nanti kita ganti menjadi 0. Berarti 7 dikali limit X, X mendekati 0, ditambah limit X mendekati 0, 9, sama dengan, berarti 7 dikali nilai X-nya 0, 7 kali 0, ditambah 9, sama dengan 7 kali 0, 0 tambah 9 sama dengan 9. Nah, untuk contoh soal rumus yang pertama, di sini sudah Bapak paparkan 2. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, itu pemaparan rumusnya, limit X mendekati A, Fx dikurang Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx dikurang limit X mendekati A, Gx. Berarti di sini nanti ada dua fungsinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh penggunaan rumus kedua, masih tetap di teorema kelima. Di sini sudah Bapak buat, masing-masing contohnya ada 2. Kita perhatikan. Limit X mendekati A, Fx dikurang Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx dikurang limit X mendekati A, Gx. Nah, di contoh soal pertama, limit X mendekati 3, 10X dikurang 8, sama dengan limit X mendekati 3, 10X dikurang limit X mendekati 3, 8. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 10
X mendekati 3 limit X dikurang limit X mendekati 3, 8, sehingga sama dengan 10 dikali. Nilai X-nya kita ganti menjadi 3, berarti 10 kali 3 dikurang 8, sehingga sama dengan 10 kali 3 dapat 30, dikurang 8 sama dengan 22. Jadi hasilnya sama dengan 22. Nah, selanjutnya di contoh soal keempat, masih di teorema 5 rumus kedua, limit X mendekati 0, 7X dikurang 9 sama dengan limit X mendekati 0, 7X dikurang limit X mendekati 0, 9 sama dengan 7 dikali limit X mendekati 0 dikurang limit X mendekati 0, 9 sama dengan, berarti 7 dikali. Kita ganti nilai X-nya menjadi 0, berarti 7 dikali 0 dikurang 9 sama dengan minus 9. Nah, Bapak rasa dari teorema 1 sampai 5, kalau anak-anak kami sudah memperhatikannya dengan baik, Bapak rasa mudah, tidak ada yang sulit, karena itu nanti berdasarkan teorema 1 sampai 5, contoh-contoh soalnya sudah ada Bapak buat. Jadi anak-anak kami tinggal memperhatikannya dengan bagus, sehingga nanti anak-anak kami dapat memahaminya. Nah, untuk teorema 5, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk untuk teorema ke-6. Untuk teorema ke-6, kita perhatikan. Untuk teorema ke-6, limit X mendekati A, Fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx dikali limit X mendekati A, Gx. Nah, di sini sudah jelas pemaparan teoremanya. Kita tinggal masuk ke contoh soal. Limit X mendekati 5, X pangkat 2 sama dengan, berarti di sini X pangkat 2 itu hasil dari penjabaran dari X dikali X. Sehingga limit X mendekati 5, X dikali X sama dengan, berarti limit X mendekati 5X dikali limit X mendekati 5X, sehingga nilainya kita ganti, X-nya kita ganti menjadi 5, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Itu dia untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, limit X mendekati 2, 5X dikurang 6X sama dengan. Berarti di sini kita jabarkan, limit X mendekati 2, 5X dikali limit X mendekati 2, 6X. Sehingga sama dengan limit X mendekati 2, limit X dikali 6 limit X mendekati 2 sama dengan, di sini 5 dikali, nilai X-nya kita ganti menjadi 2. Karena X mendekati 2 ya. Di sini 5 dikali 2 dikali 6 limit X, berarti 6 dikali 2. Sehingga 5 dikali 2 dapat 10, dikali 6 dikali 2 dapat 12, sehingga 10 dikali 12 dapat 120. Nah, Bapak rasa dari pemaparan contoh soal teorema 6 sudah cukup jelas. Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke teorema selanjutnya, yaitu teorema ke-7. Teorema ke-7, limit X mendekati A, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A, Fx per limit X mendekati A, Gx. Di sini pembagian dari limit, kita lihat. Di sini ada contoh soalnya 2 Bapak buat. Perhatikan bagus-bagus untuk anak-anak kami nanti supaya lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama, limit X mendekati 4 dengan fungsi 2X tambah 3 per X dikurang 2. Fungsi ini kita jabarkan menjadi Fx per Gx, sehingga di sini limit X mendekati 4, 2X tambah 3 per limit X dikurang 4, X dikurang 2. Sehingga nilai limitnya kita ganti, berarti 2X, berarti 2 kali X-nya 4, berarti 2 kali 4, ditambah 3. Ditambah 3, di sini sudah jelas, kita perhatikan, per X dikurang 2. X-nya, kita ganti X-nya menjadi 4, 4 dikurang 2, sehingga 2 dikali 4, 8, tambah 3, 11, berarti 11 per 4 dikurang 2,
2. Berarti 11/2. Kalau masih kurang di contoh soal nomor 2, masih di teorema ke-7. Nah, kita lihat, limit X mendekati 5, 7X tambah 3 per X dikurang 4. Sama dengan, berarti kita jabarkan, limit X mendekati 5 dengan fungsi 7X tambah 3 per X dikurang 4. Sehingga di sini penjabarannya Fx per Gx, berarti limit X mendekati 5, 7X tambah 3, per limit X mendekati 5, X dikurang 4, sehingga nilai X-nya di sini kita ganti, 7X, X-nya 5, berarti 7 kali 5, ditambah 3, per X dikurang 4, berarti X-nya 5, berarti 5 dikurang 4. Berarti 7 kali 5, dapat 35, tambah 3, dapat 38, per 5 dikurang 4, dapat 1. Berarti 38 dibagi 1 dapat 38. Nah, untuk teorema ke-7, Bapak rasa contoh soalnya sudah cukup jelas. Selanjutnya, di teorema ke-8, kita lihat teorema ke-8. Pada teorema ke-8 di sini perhatikan, untuk teorema ke-8, kita lihat limit X mendekati A, Fx pangkat N. Berarti kita jabarkan dia limit X mendekati A, Fx pangkat N. Di sini sudah ada Bapak buat contoh soalnya, ada 2 contoh soalnya. Perhatikan, nanti supaya lebih paham. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati 2 dengan fungsi 8X dikurang 6 pangkat 3. Sama dengan limit X mendekati 2 dengan fungsi 8X dikurang 6 pangkat 3. Nah, di sini kita jabarkan, 8X berarti 8. Kita ganti nilai X-nya menjadi 2. Berarti 8 kali 2 dikurang 6. Sehingga kita jabarkan, 8 dikali 2 dapat 16. 16 dikurang 6 dapat 10. Sehingga di sini pangkatnya 3. Berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10. Kita dapatkan nilainya 1000. Kita dapatkan nilainya 1000. Berarti 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10, 10 kali 10, 100, 100 kali 10, 1000. Nah, untuk contoh soal yang pertama. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Contoh soal kedua, limit X mendekati 2 dengan fungsi 3X dikurang 1 pangkat 3. Sehingga di sini sama dengan penjabarannya limit X mendekati 3 dengan fungsi 3X dikurang 1 pangkat 3. Nah, di sini kita lihat nilai 3X berarti 3 kali. Kita ganti nilai X menjadi 2 dikurang 1. Berarti 3 kali 2 dapat 6. 6 dikurang 1 dapat 5, sehingga nilainya 5 pangkat 3. Sehingga 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5 dapat 125. Nah, Bapak rasa dari pemaparan teorema limit, mulai dari teorema 1 sampai teorema 8, sudah cukup jelas. Kalau semisal masih ada lagi anak-anak kami yang belum memahami, silakan dituliskan di kolom komentar dengan mempergunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, dari teorema 1 sampai 8, selanjutnya di sini Bapak memberikan tugas untuk anak-anak kami, yaitu di sini ada beberapa tugas yang perlu anak-anak kami kerjakan, sehingga nantinya anak-anak kami sudah bisa mengaplikasikan teorema limit yang sudah Bapak terangkan tadi. Nah, di sini Bapak buat tugas yang mau dikerjakan. Silakan anak-anak kami menghitung nilai dari limit dari soal 1 sampai soal 8. Nah, Bapak rasa untuk pembahasan limit di part 1 dengan pengertian dan teorema limit, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak kami nantinya dengan menonton channel pembelajaran ini sudah bisa memahami tentang teorema limit. Untuk itu, pembelajaran kita ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.